Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video ini, saya akan memberikan 3 perbedaan antara boiler dengan thermoblok. Mungkin banyak Sobat JPW di luar sana yang masih meng-underestimate thermoblok dibandingkan dengan boiler. Nah, apa sih perbedaan antara boiler dengan thermoblok? Nah, di sini kita sudah punya 2 contohnya. Nah, ini boiler untuk Milesto ya. Ini untuk brewingnya sebenarnya. Nah, ini thermoblok. Ini thermoblok, ada termostatnya. Jadi setupnya thermoblok seperti ini, setupnya boiler seperti ini. Gitu. Nah, apa perbedaan dari kedua sistem pemanasan air pada mesin espresso ini? Yang pertama, jika kita bicara tentang boiler, pasti harga dari boiler itu lebih mahal dibanding dengan harga thermoblok. Yang kedua, untuk boiler, untuk memanaskannya butuh waktu yang relatif lebih lama dibanding dengan thermoblok. Nah, yang ketiga, nah ini plusnya si boiler. Boiler bisa menampung air atau air panas yang lebih banyak dibanding dengan thermoblok. Jadi 3 alasan dasar tersebut, maka banyak orang yang bilang ya bahwa thermoblok itu panasnya nggak konsisten karena airnya hanya sedikit. Terus lebih tidak stabil pada saat dia melakukan brewing atau steaming karena panasnya nggak stabil tadi gitu ya. Dan hasil yang dikeluarkan akan membuat kita kalaupun brew atau steam itu lebih lama gitu. Sebetulnya itu semua ada benarnya. Namun, jika Sobat JPW ingin tahu lebih detail lagi, hal tersebut tidak kami temukan di mesin espresso yang ada di depan Sobat JPW. Ini Milesto Eliane. Nah, mesin espresso Milesto Eliane ini, kita langsung buka aja. Kebetulan di sini juga sambil saya info untuk pemilik mesin Milesto Eliane. Kalau Sobat JPW mau buka, jadi hanya cukup buka 4 baut nih. Di belakang, kanan, dan kiri. Jadi, dan baut 2 di depan yang di atas cupnya tidak perlu dibuka karena dia fungsinya hanya untuk lock. Jadi tarik seperti ini ke atas. Nah, posisinya dia hanya ada lock saja untuk menggigit sini nih. Jadi kayak klem modelnya di sini. Jadi ini 2 jangan dibuka ya. Nah, sebelum kita lepaskan cupnya, kita perlu copot dulu. Ini ada soket yang ke timernya, jadi shoot timernya. Lalu kita tarik secara perlahan yang selang masuk ke water tank. Mesin ini masih baru, sekaligus kita akan unboxing dan cek. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita bisa taruh di tempat lain. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Milesto ini mengusung dual boiler. Ya, dual boiler. Namun, yang satu boiler real seperti ini. Nah, ini untuk brewing espresso. Sehingga kestabilan suhu espressonya akan tetap stabil. Dan yang satu untuk steam. Milesto masih menggunakan thermoblok seperti ini. Gitu. Ini sengaja nggak ditempel-tempelin. Takut patah nanti kalau ke senggol. Nah, jadi seperti ini. Apa keunggulan dan apa perbedaannya dengan sistem thermoblok dari mesin-mesin lainnya? Nah, seperti tadi saya sudah sebut, kalau boiler kan suhunya akan selalu stabil ya, karena memang dia benar-benar ada real airnya, lalu dipanaskan, dan ini akan menampung air. Bahkan kalau di Milesto ini juga udah ada PID-nya, tapi bukan PID yang bisa dikontrol. Jadi dia hanya mengandalkan dari termostatnya dan sistem thermo PID. Nah, ini thermo PID-nya di sini. Nanti dia ngecek nih temperatur di dalam berapa, terus kasih info ke PC board, dan ketika suhu optimalnya biasanya di set 90 sampai 95. Range-nya seperti itu. Kalau Milesto di atas ini kayak Sahara, Aurora itu udah ada untuk temperatur brewingnya, biasanya stay di 92-93. Jadi sama seperti Alex Dueto, Alex PID kalau brewing segitu ya.
Nah, itu untuk boiler brewingnya. Jadi dia udah bisa nahan temperatur optimal, dia stabil, dan panasnya juga lebih tahan lama. Nah, namun untuk boiler steamnya, dia kan masih pakai thermoblok. Apakah thermoblok ini benar-benar cukup atau mumpuni untuk diandalkan sebagai sistem untuk pemanasan steamingnya? Nah, kita perlu lihat di boiler thermobloknya Milesto itu ada macam-macam bagian. Jadi di sini ada heaternya. Bedanya heater ini kan bisa dicopot ya. Ini kayak bener-bener heater untuk mesin-mesin espresso yang memang sudah komersial. Dia biasanya heaternya seperti ini. Nah, bisa dicopot dari sini. Nah, kalau pakai thermoblok, heaternya dia nyatu. Karena nanti sistemnya, si heater ini modelnya seperti kayak plat gitu. Lalu si air dialirkan di sini melalui pipa, dia mengelilingi. Gitu, mengelilingi si heater. Nah, prinsipnya semakin panas si thermoblok, akan semakin cepat air yang lewat itu jadi panas. Kalau di boiler dia memang di stay kan di sini airnya, dipanaskan sampai suhu optimal dengan Thermo PID, di hold seperti itu baru kita pakai. Namun kalau di thermoblok dia hanya lewat saja. Nah, mungkin banyak sobat JPW di luar sana yang bilang karena cuma lewat saja, jadi dia tidak stabil. Kan bersentuhan sama si heaternya cuma sebentar. Panasnya nggak akan optimal dong, Mas. Betul, kalau untuk brewing. Karena untuk brewing, kita butuh suhu yang stabil. Untuk steaming, apakah sama sistemnya seperti itu? Nah, di sini saya perlu informasikan bahwa termostat yang menempel, yang di atas mesin si Milesto ini, nah, kita lihat ini 230 derajat Celcius. Lalu di sini 170 nih, ini di bodinya. L170. Dan ini 155. L155. Di mana 230, 170, dan 155. Sedangkan steam optimal sebetulnya 123 standarnya untuk dapat pressure yang pas, biasanya sekitar 1 sampai 1,5 bar. Biasanya optimalnya di 1,2 bar ya. Nah, dengan temperatur yang tinggi seperti itu, maka air yang lewat otomatis sebenarnya akan panas dengan sendirinya dan akan menjadi uap. Gitu. Nah, untuk mengkontrol apakah dia tidak overheating, apakah dia memang terlalu panas atau enggak gitu. Itu dari sini si thermoblok tadi, si termostat tadi udah diatur dari mulai ke sistem buka tutup si ini nih, si knob steamer, sama ini ada yang ke bawah. Nanti ke bawah nanti ada PC board seperti ini. Jadi PC board yang mengatur supaya sistem pemanasan dia optimal tanpa terjadi overheating. Kalaupun overheating, nah pengalaman saya, kejadian yang paling sering adalah salah satu termostatnya pecah. Nah, pecah, rusak, atau memang harus diganti. Jadi, itu terjadi kenapa? Bisa jadi karena listrik tidak stabil yang paling pertama. Yang kedua, karena steamnya jarang digunakan. Jadi dia manasin terus, udah di hold sama si termostat, tapi nggak pernah dipakai. Seharian orderannya semuanya es aja. Semuanya es, steamnya nggak dipakai sama sekali. Nah, lama-lama yang terjadi, dia akan pecah, dan kita kalau nggak tahu pecahnya, akhirnya pada saat kita steam, nanti dia jadinya air. Si boilernya tidak panas sama sekali. Nah, balik lagi ke fungsinya. Nah, kalau di Milesto, dia punya 2 pompa Ulka yang berbeda powernya. Nah, kalau kita lihat secara detail seperti ini, mungkin Sobat JPW ada yang mengerti, ataupun memang kalau memang belum terlalu paham secara teknis, saya akan jelaskan secara simpel. Secara bentuk, yang besar pasti powernya lebih besar. Yang kecil powernya lebih kecil. Kenapa seperti itu, Mas? Karena pada saat kita brew, pada saat kita tarik si tuas ini, brewing, atau air panas gitu ya, kita butuh power yang memang benar-benar menyedot langsung, dengan kekuatan yang tinggi ya. Dengan kekuatan yang tinggi, bahkan si Milesto ini sudah bisa menarik air dari galon. Nah, dengan kekuatan yang tinggi langsung untuk mereplace si air yang kepake pada saat kita brewing. Jadi dia sistemnya, kalau kita lihat lagi indikatornya,
sebentar. Nanti ini di sini kalau kita lagi nyalain ada merah dan ada hijau. Nah, supaya dia selalu hijau, kita berarti safety airnya kita tahu sampai berapa kali brewing sampai dia hijau lagi. Dan itu udah pernah kita bahas di review Milesto ya. Nah, sehingga pompa yang besar tadi akan sangat berguna untuk cepat mereplace dan mengisi lagi air yang ada di boiler ini. Jadi sistem si brewingnya sesimpel itu. Tarik dari pompa, diatur sama solenoid. Pada saat kita buka, dia juga ngebuka. Dipanasin di sini. Yang panas di sini turun. Turun brewing, selesai turun brewing. Yang panas tadi, yang dingin tadi dipanasin lagi. Dan ditahan oleh termostat. Sehingga temperaturnya selalu stabil, tidak drop, dan kita tahu apakah memang airnya itu udah panas atau belum pada saat si termostat ini kasih sinyal atau kasih kode di warna merah atau hijau. Kalau hijau berarti udah ready di displaynya, kalau merah berarti sedang memanaskan. Nah, itu untuk brewing. Nah, kalau untuk steaming, nah, kenapa dikasih pompa yang lebih kecil? Oke, kenapa dikasih pompa yang lebih kecil? Ini salah satu tujuan dari supaya air yang ditarik tidak sederas air yang ditarik untuk brewing. Karena brewing ditampung, jadi dia debitnya perlu lebih banyak. Kalau ini kan cuma lewat ya. Nah, sistemnya semakin lambat aliran air itu keluar atau melewati si plat, akan semakin cepat panas airnya. Jadi seperti itu dulu. Kalau kita tariknya kenceng langsung keluar, udah pasti isinya air anget doang. Tapi kalau dia lambat nih, dengan power yang slow, nah dia akan lewat pelan-pelan, sampai akhirnya begitu kita keluar di steamnya, jadi sistemnya seperti ini. Di bagian bawah sini udah pernah kita review, ada pompanya, dia narik dengan selang yang kecil, dan ada filternya juga, karena saking kecilnya kalau nanti masuk tisu juga bahaya. Supaya kita tidak mampet. Nah, masuk dari sini, lewat bawah sini, sama sistemnya ada tri valve-nya, terus dari pompa juga ada solenoidnya, naik ke sini, dipanasin nih di sini. Namun hanya lewat. Jadi dia mengelilingi si termoblok sampai akhirnya dia keluar di sini. Ketika udah keluar di sini, kita buka. Nah ini kan masih baru tuh, nggak usah dilepas ya. Kita buka, kedengeran nih suara cetek. Nah, itu juga ada minyak-minyak pelumas, ada gemuknya. Pada saat kita dengar suara cetek dan kita buka si knop ini, jadi dua hal terjadi. Saat dia cetek, ini kan posisi udah panas, pompa berfungsi. Jadi dia narik air, jalannya slow. Nah, pada saat kita buka kerannya, tadi pompa yang udah narik air, di sini kebuka, keluar dari sini. Nah, setelah keluar dari sini, yang pertama kali keluar apa? Air atau uap? Kalau kita masih pakai termoblok, yang pada umumnya termoblok yang standar ya, di luar termoblok yang tadi saya udah jelasin, ada termostat 230 derajat, 170 derajat, sama 155, mungkin mesin rumahan lainnya. Kita buka, dia akan keluar air banyak sekali. Ya bisa sekitar 5 detik atau 10 detik, tapi isinya benar-benar air. Sampai setelah itu kita tutup, terus kita buka lagi, baru ada percikan air sama uap dikit. Namun kalau di Milesto kita buka pertama kali, yang keluar di sini bukan hanya air yang deras gitu. Dia ada air mercik sebentar, seret, 2 detik, 3 detik, hilang jadi uap yang deras. Begitu uapnya deras, itu udah siap dipakai untuk kita steaming. Karena nanti juga kita akan ada rencana untuk konten bagaimana melakukan steam susu menggunakan dengan Milesto, dengan mesin espresso Milesto. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya termoblok bagus atau jelek? Menurut saya termoblok pada Milesto cukup relevan. Kenapa saya bilang cukup relevan? Kalau memang mau diganti dengan boiler ya jelas lebih baik boiler. Tapi harganya nggak mungkin kita jual 13 juta mesinnya. Gitu. Dengan harga 13 jutaan, spesifikasi seperti ini, kemampuan brewing dengan steaming yang kita sudah teruji ya, biasanya kita pakai untuk event 200-300 cup, memang yang panas nggak terlalu banyak, 50 atau 100 paling banyak ya kalau di hotel.
Namun relevansinya 13 juta udah dapat mesin sekelas seperti ini dengan kemampuan steam seperti itu sangat-sangat amazing, sangat-sangat bagus menurut saya. Jadi dibandingkan dengan mesin-mesin sejenis yang kualitasnya menurut saya tidak sebagus ini, ya masih lebih baik ini, jauh lebih baik bahkan untuk kelas 13 juta ya, harga 13 juta masih banyak juga yang single boiler tanpa ada steam. Jadi dia memang perlu ganti-gantian ya, brewing sama steamnya gitu. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan thermoblok lain yang mungkin mesin-mesin Homey, mesin-mesin otomatis lainnya, kalau thermobloknya si Milesto memang dia khusus diciptakan atau diperuntukkan untuk steam saja. Jadi dia tidak perlu memang air yang terlalu banyak, karena semakin banyak air kan semakin perlu daya yang lebih gede untuk manasin dan semakin lama waktunya ya. Jadi kalau untuk Milesto tadi lebih kenapa saya sebutkan keunggulannya dulu, karena yang pertama tadi harganya murah, kalau boiler mahal. Terus yang kedua, waktu memanaskannya cepat, kalau boiler lama. Nah yang ketiga, dia tidak perlu untuk menampung banyak air gitu. Kalau tadi kan boiler bisa menampung banyak air dan menjaga kestabilannya. Kalau si thermoblok tidak perlu atau tidak bisa menampung banyak air karena hanya lewat, memang tidak ada penampungan. Jadi kalau pakai hanya untuk steam saja, menurut saya Milesto pakai thermoblok di steam itu udah good idea banget. Jadi nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, saya rasa untuk video 3 perbedaan antara boiler dengan thermoblok kali ini sekian ya. Mungkin ada Sobat JPW yang masih ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.